Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya di sini perkenalkan, nama Aminatul Mu'amanah dari kelas IPS A. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proses pemilihan khalifah dan perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah masa khalifah atau pemilihan Khalifah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan itu terjadi pada tahun 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Setelah wafatnya Umar bin Khattab karena tikaman dari Abu Lu'lu'ah, ketika itu beliau Umar bin Khattab sedang melakukan sholat subuh dan beliau bertindak sebagai imam. Abu Lu'lu'ah adalah pengecut berkebangsaan Persia yang mempunyai dendam kepada Khalifah Umar bin Khattab dan beliau sang Abu Lu'lu'ah itu berusaha untuk membalaskan dendam. Menjelang wafatnya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan yang membahas tentang pergantian pemimpinan beliau. Anggota dewan tersebut terdiri dari 6 orang yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan umat Islam, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Sebenarnya masih ada satu orang lagi yang dianggap mempunyai kedudukan tinggi ketika itu, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah merupakan putra dari Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Merupakan putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi Khalifah Umar bin Khattab tidak menghendaki putranya disertakan sebagai anggota dewan, karena apabila sang putra itu mengikuti dewan dan berkemungkinan besar akan menggantikan kedudukan sebagai khalifah, padahal beliau tidak berharap agar Abdullah bin Umar menjadi penguasa setelahnya. Setelah itu juga ada beberapa alasan nanti Abdullah bin Umar akan menimbulkan kesalahpahaman umat Islam bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah menyiapkan putra mahkota sebagai penggantinya. Nah, ke-6 orang tersebut terbentuk dalam dewan yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf dan mempunyai tugas utama, yaitu menentukan salah satu di antara mereka untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Adapun pemilihan itu pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan sangat bersifat demokratis. Apabila dalam pemilihan itu ternyata terjadi suara seimbang 50-50, maka keputusan akhir berada pada kesepakatan atau keputusan Abdurrahman bin Auf sebagai ketua dalam anggota tersebut. Ternyata pemilihan yang berjalan dengan lancar itu memilih Utsman bin Affan agar menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah musyawarah itu kemudian disepakati Utsman bin Affan akan menggantikan Umar bin Khattab. Namun ketika itu Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Beliau kemudian wafat pada usia 82 tahun. Jadi kepemimpinan dari Utsman bin Affan adalah berlangsung selama 12 tahun. Meskipun demikian, beliau juga banyak mengukir prestasi. Nah, yang kedua adalah proses pemilihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah,
Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dibaiat atau diputuskan sebagai pengganti dari Utsman bin Affan itu dari usulan Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun, menjelang berakhirnya kepemimpinan Utsman bin Affan, fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin di daerah-daerah kekuasaan Islam, khususnya itu di daerah Basrah, Mesir, dan Kufah. Fitnah itu sangat keji dan dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Saba. Dia sebenarnya orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, dan upayanya itu ternyata membuahkan hasil, yaitu banyak orang muslimin yang terpengaruh hasutan untuk mengadakan pemberontakan dan memaksa Khalifah Utsman bin Affan agar mundur sebagai khalifah. Keadaan menjadi kacau dan posisi Khalifah Utsman bin Affan sangat terjepit. Tetapi beliau tetap menolak untuk dikawal secara khusus sebagaimana usul dari sahabatnya. Sepeninggal dari Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat dalam keadaan kacau. Kemudian beberapa kalangan orang muslimin itu mengusulkan agar posisi kekosongan pemimpin itu segera diisi dengan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Itu berdasarkan usulan dari Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi usulan tersebut ditolak oleh sebagian kaum muslimin, terutama golongan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kebanyakan dari kaum muslimin itu menolak. Itu terdiri dari beberapa gubernur dan pejabat yang masih kerabat dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dalam pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga perjalanan kepemimpinannya itu, Ali didukung oleh 3 pasukan yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah, serta dukungan dari penduduk Madinah. Yang kemudian adalah perluasan wilayah dari masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu perluasan pada masa Utsman bin Affan, yaitu yang pertama melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian dilanjutkan ke Tabaristan, Azerbaijan, dan kemudian Armenia. Usaha perluasan wilayah kekuasaan Islam itu terjadi sangat lancar setelah dibangunnya armada laut, dan kemudian satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkan oleh pada masa Utsman bin Affan, yaitu diantaranya adalah wilayah Asia Kecil seperti pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rodas, Tunisia, dan juga Nubia. Nah, dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan makar di daerah Azerbaijan dan Rai. Karena mereka enggan membayar pajak, kemudian beliau juga melakukan pengamanan di Iskandariah dan juga di Persia. Yang kemudian adalah perluasan wilayah pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu
Sepeninggal Khalifah Utsman, umat Islam yang pro Ali atau para pendukung Ali kemudian mengangkat Ali sebagai khalifah keempat. Pada masa Ali bin Abi Thalib timbul beberapa gerakan yang menentang adanya pemerintahannya. Oleh karena itu, selama pemerintahan beliau itu banyak mencurahkan atau lebih menitik beratkan pada pembangunan dan penertiban dari keadaan dalam negeri. Nah, selama masa pemerintahan beliau itu ada dua kebijakan khalifah, yaitu mengganti para wali di daerah yang diangkat Utsman bin Affan dan mencabut kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman. Nah, dalam proses perluasan wilayah tersebut terjadi pro dan kontra antara tiga golongan umat Islam, yaitu yang pertama golongan Ali yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Ali sebagai khalifah. Biasanya golongan Ali ini terdiri juga dari Ahlul Bait dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah golongan Muawiyah, yaitu orang-orang yang menghendaki Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah dengan dalih menuntut pembunuhan dari Khalifah Utsman. Yang ketiga adalah golongan Aisyah, Zubair, dan Tolhah yang tidak setuju dengan adanya penuntutan pembunuhan Utsman, tetapi mereka juga tidak setuju pengangkatan Ali sebagai khalifah. Nah, selama perluasan wilayah ini, Ali bin Abi Thalib sebenarnya mempunyai perluasan wilayah yang merambah sampai di India. Namun karena banyaknya pemberontakan pada masa Ali, kemudian banyak juga terjadi peperangan-peperangan yang diantaranya yaitu Perang Siffin yang memakan korban dari pasukan Ali, dan juga adanya Perang Berunta, dan kemudian juga adanya perjanjian gencatan senjata antara Ali dan Muawiyah sebagai bentuk pemberontakan dari Muawiyah kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Baik, saya kira cukup ini penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anam. Ya, saya Anam Susilo mau mempresentasikan tentang mind mapping saya, yaitu pendewaan dan penetapan mazhab Utsmani. Jadi jalan ceritanya yaitu umat Islam pada masa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencar-pencar seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan lain sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh yang mereka kenal di wilayah mereka. Contoh Syria, penduduk membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab, dan penduduk yang berada di Kufah membaca Al-Quran menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk di wilayah lain membaca Al-Quran menurut bacaan Abu Musa Asy'ari. Persoalan timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan bacaan antara mereka. Bahkan perbedaan tersebut sering menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Dan untuk mengatasi hal itu, Utsman bin Affan
membuat sebuah tim untuk bertugas menyalin dan membukukan kodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mazhab resmi yang diketahui oleh Zaid ibnu Tsabit. Mazhab hasil kinerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa khilafah Utsman bin Affan disebut dengan mazhab Imam al-Imam dan mazhab Utsmani yang sampai sekarang kita gunakan pada saat ini. Yang selanjutnya adalah mind mapping saya yang kedua. Gak banyak ya ini. Yaitu kekacauan dan konflik politik. Yaitu pada masa khilafah Umar bin Khattab berakhir pada tahun 23 Hijriah, selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Dalam masa 6 tahun pertama, segala sesuatu berjalan dengan baik. Masa pertengahan kedua pemerintahan Utsman, dunia retak dan tertimpa perpecahan, disebabkan oleh kebijakan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar. Penggantinya lebih banyak dari kalangan Umayyah. Utsman terlalu mengabulkan ambisi keluarga sendiri untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang permasalahan kedua yaitu ada bukti yang menyatakan bahwa kebijaksanaan Khalifah Utsman bin Affan dalam mengangkat para pejabat barunya dari kalangan keturunan Bani Umayyah yang dikenal dengan politik nepotisme. Yaitu ada beberapa buktinya, yaitu Khilafah Utsman bin Affan menghentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur Khaufah dan kemudian jabatan tersebut dipegang oleh Walid bin Uqbah, adalah saudara seibu dari Khalifah Utsman. Khalifah Utsman menghentikan Abu Musa al-Asy'ari dari jabatan gubernur Basrah, kemudian diganti dengan Abdullah bin Amir. Pejabat yang baru adalah putra pamannya. Yang ketiga adalah Utsman menghentikan Amru bin As dari jabatan gubernur Mesir yang digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Pejabat baru adalah saudara sepesusuan Khalifah Utsman. Yang keempat adalah Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam sebagai sekretaris. Khalifah Marwan merupakan tokoh Bani Umayyah yang sangat fanatik terhadap keturunan. Yang kelima adalah Khalifah Utsman mengukuhkan jabatan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syria. Bahkan wilayah kekuasaan diperluas keluar dari Syria, yakni Palestina. Yang keenam adalah Khalifah Utsman sering membelanjakan uang kas Bait al-Mal secara boros dan tanpa diperhitungkan apabila dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Umayyah.
Contohnya yaitu 1/5 husum dari hasil rampasan perang Hainimah atas wilayah Afrika Utara sebanyak 500.000 dinar telah jatuh ke tangan Marwan bin Hakam, padahal semestinya uang tersebut dimasukkan ke dalam Bait al-Mal. Akhirnya kebijaksanaan Khalifah Utsman dalam bidang keuangan banyak kalangan Bani Umayyah yang kaya-kaya. Yang selanjutnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di atas merupakan penyimpangan dari politik dan kebijaksanaan pemerintahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di samping itu, para pejabat baru diangkat oleh Khalifah Utsman dinilai kurang memiliki kepribadian dan moral yang tidak disenangi masyarakat. Contohnya yaitu pada umumnya orang-orang yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut orang-orang yang disebut dengan taulako, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari tawanan perang. Mereka umumnya berasal dari keluarga-keluarga penghuni kota Mekah yang sampai saat ini terakhir masih menunjukkan sikap permusuhan dan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwah Islamiyah. Setelah mereka dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka pun masuk Islam. Seperti itu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Walid bin Uqabah, Marwan bin Hakam dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dan ketiga yaitu pada umumnya orang-orang yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Affan tersebut adalah orang-orang yang kurang pantas untuk jabatan karena mereka tidak termasuk orang-orang yang berkesempatan dalam bersahabat dengan Rasulullah dan tidak memperoleh pendidikan sedemikian rupa dari beliau sehingga jiwa dan cara berpikir yang kurang cocok dengan cara berpikir Rasulullah. Contohnya yaitu Marwan bin Hakam. Ayahnya Hakam adalah paman Utsman bin Affan. Setelah penaklukan kota Mekah, Hakam masuk agama Islam dan kemudian datang ke Madinah dan menetap di sana. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah mengusirnya dari Madinah karena kesalahan dan akhirnya dia tinggal di Taif. Ia baru kembali ke Madinah setelah Utsman bin Affan menjadi khilafah pada tahun 644 Masehi. Di antara orang-orang yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut ada yang tidak menunjukkan ketakwaan dan kebersihan jiwa. Contohnya yaitu Walid bin Uqabah adalah seorang peminum khamr, diangkat menjadi gubernur Kufah yang menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cukup sekian presentasi dari saya tentang pendewaan dan penetapan mazhab Utsmani dan kekacauan serta konflik politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menunjukkan materi yaitu permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta ini merupakan perang antara Khalifah Ali melawan Aisyah. Perang Jamal ini terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir
36 Hijriah atau Desember 657 Masehi yang waktunya tidak sampai sehari. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Tolhah, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah gugurnya Zubair dan Tolhah. Ketika waktu sholat tiba, Amru ibnu Jusmus mengajak Zubair melaksanakan sholat. Saat itu Amru membelakangi Zubair. Kemudian Amru menikam Zubair tepat di punggungnya. Zubair pun gugur. Setelah Amru mengambil kuda, cincin, dan senjata Zubair, kemudian ia mengabarkan kepada Ali ia telah membunuh Zubair. Khalifah Ali sangat sedih mendengar hal tersebut. Sementara itu Tolhah mundur dari medan perang, tetapi Marwan bin Hakam melihatnya, maka Marwan memanah Tolhah tepat di lututnya. Tolhah pun jatuh dari punggung kudanya dengan kaki yang bersimbah darah. Tolhah pun akhirnya gugur dalam peperangan itu. Selanjutnya adalah kemenangan Ali. Perang terus berlangsung hingga siang hari. Khalifah Ali menyadari bahwa perang tidak akan bisa dihentikan sebelum unta Aisyah dirobohkan. Jika unta tersebut berhasil dirobohkan, maka pasukan Aisyah akan kehilangan pusat komando dan akan tercerai-berai. Setelah berhasil merobohkan unta Aisyah, mereka membawa Aisyah ke tempat yang aman. Ali menyuruh Muhammad ibnu Abu Bakar untuk mendirikan tenda untuk Aisyah. Sebagai khalifah yang bijaksana, Ali memaafkan mereka yang sebelumnya menghunus pedang untuk memeranginya. Aisyah juga dikirim kembali ke Madinah dengan dikawal dengan pasukan wanita bersenjata lengkap sebagai tanda kehormatan Khalifah Ali kepada Aisyah. Yang kedua adalah Perang Siffin. Perang Siffin merupakan peperangan yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah di satu tempat di Irak berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Untuk mengatasi pertentangan antara dirinya dengan Muawiyah, Ali berusaha mengorbankan perdamaian dengan Muawiyah. Ali menulis surat kepada Muawiyah sebagai sarana untuk mencari solusi damai. Ali mengutus orang-orangnya untuk mengirim surat tersebut kepada Muawiyah. Tetapi apa yang diharapkan Ali dari Muawiyah belum juga mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkannya. Delegasi yang ditulis oleh Ali dan Muawiyah semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Ali masih tetap mengutamakan perdamaian sebelum terjadi pertumpahan darah. Khalifah Ali mengirim utusannya yang terdiri dari 3 orang. Muawiyah tetap masih pada pendiriannya. Muawiyah menuntut para pembunuh sebelum kesepakatan damai yang diinginkan Ali dapat dicapai. Bulan Muharram telah tiba. Bulan ini mengharuskan mereka mengadakan gencatan senjata sampai habisnya bulan Muharram. Ali memanfaatkan waktu gencatan senjata ini untuk berdamai. Yang ketiga adalah Perang Siffin. Orang Khawarij adalah orang yang berada di pihak Ali yang melakukan pemberontakan kepada Ali setelah terjadinya arbitras dan mencopotnya dari kekuasaannya dengan alasan bahwa dia menerima tahkim. Anehnya, kebanyakan dari mereka telah mendesak Ali untuk menerima tahkim tersebut. Namun setelah itu meminta Ali untuk memerangi Muawiyah kembali. Tentu saja Ali menolak permintaan mereka dan mereka pun menyingkir ke kawasan Haura dan terus melancarkan perang. Selanjutnya adalah wafatnya Ali. Akhirnya menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, ketika sedang sholat di Masjid Kufah, beliau dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengeram kesakitan. Beliau menginginkan agar masalah pembunuhan terhadap dirinya hanya diselesaikan antara orang yang terbunuh dan pelakunya. Khalifah tidak menginginkan masalah pembunuhan terhadap dirinya diperpanjang yang berakibatkan akan timbul permasalahan dan perselisihan jatuhnya korban yang lebih banyak. Khalifah yang telah dijabat
bahkan selama 6 tahun 6 bulan beliau mempunyai 33 anak, 15 laki-laki dan 18 perempuan. Beliau dimakamkan di Kufah pada malam harinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu Tahkim Siffin dan perpecahan umat Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah. Untuk yang pertama yaitu kronologi peristiwa Tahkim. Dalam perang Siffin yang terjadi berawal dari adanya perpecahan dalam umat Islam setelah pembaiatan Utsman. Dengan diangkatnya Utsman, maka penguasa Islam menjadi milik Bani Umayyah karena Utsman merupakan keturunan dari Bani Umayyah. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Utsman lebih memihak kepada keluarga dan kerabatnya untuk diangkat menjadi pejabat, serta muncullah ketidakpuasan pada kaum muslimin yang merasa tersingkirkan, sehingga terjadi fitnah dengan terbunuhnya Utsman di tangan para pemberontak. Dan ini mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan, keadaan semakin keruh ketika Ali sebagai khalifah. Pengganti Utsman mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat para pejabat melakukan pemberontakan. Untuk yang kedua yaitu pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah. Setelah gugurnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, orang-orang kemudian memilih Al-Hasan sebagai pengganti bapaknya. Orang pertama yang membaiat Al-Hasan adalah Khois bin Sa'id bin Ubadah. Dia berkata kepada Al-Hasan bahwa julurkan tanganmu biar aku membaiatmu atas dasar kitab Allah dan nabinya serta berperang melawan orang-orang yang menghalalkan yang haram. Dan Al-Hasan menerimanya, kemudian diikuti masyarakat untuk membaiatnya. Setelah Al-Hasan mendapat gelar khalifah, dia langsung mengambil langkah-langkah perdamaian. Beliau menata langsung wewenang kekuasaannya sebagai khalifah, dan beliau menetapkan para gubernur dan pejabat menyiapkan pasukan dan membagi-bagikan pemberian negara. Untuk yang ketiga yaitu pembaiatan Muawiyah. Dalam pembaiatan Muawiyah dengan mundurnya Al-Hasan dari kursi kekhalifahan, maka sempurnalah faktor-faktor pendukung bagi Muawiyah untuk memegangnya. Maka pada tahun 41 Hijriyah, Muawiyah dibaiat menjadi Amirul Mukminin, dan pada tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah. Muawiyah pada dasarnya adalah khalifah yang pertama kali mengubah pemerintahan menjadi sistem monarki atau kerajaan. Untuk yang keempat yaitu dampak perang Siffin terhadap umat Islam. Akibat yang ditimbulkan pasca perang Siffin sangat mempengaruhi kestabilan umat Islam dengan munculnya perubahan dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Dalam bidang politik, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan Islam dari demokratis ke monarki yang terjadi pada masa Bani Umayyah hingga masa kekhalifahan selanjutnya. Untuk dampak lain pada bidang sosial, terbentuknya kelompok-kelompok yang saling mempertahankan haknya. Begitu pula dalam bidang keagamaan dengan munculnya berbagai aliran keagamaan, dan hal ini semakin membuat keadaan umat Islam terkotak-kotak. Berbeda dengan tradisi yang terjadi pada saat Bani Umayyah menghapus tentang kisah keluarga Rasulullah dengan memerintahkan para khalif masjid untuk mencaci maki keluarga Rasulullah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.